Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makhir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Selafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapa-bapa kami, dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya, dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Selafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat. Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelafehat, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab terakhir dari kitab Bilangan, yaitu Bilangan 36. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 dikatakan, mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makhir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel. Meskipun peraturan tentang hak warisan anak perempuan telah diatur sebelumnya di dalam pasal 27, kini muncul persoalan ketika mereka menikah dengan suku lain. Warisan yang menjadi bagian mereka akan menjadi milik pihak suami dari suku lain, dan hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam ayat 7 dan 9. Karena hak waris atau milik pusaka tidak boleh beralih dari suku-suku yang lain. Persoalan yang baru bisa saja muncul dalam hidup kita, akan tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menaruh perhatian pada setiap aspek kehidupan kita.
Putri-putri Zelophehad yang mendapatkan izin menjadi pewaris ayahnya hanya boleh menikahi sesama anggota suku mereka di dalam ayat 6. Ini dilakukan supaya warisan ayah mereka jangan jatuh ke tangan suami yang bersuku lain. Di balik peraturan ini, kita melihat cara Tuhan mengatur kehidupan umatnya yang harus selalu berada dalam persekutuan dengan kaum terdekatnya. Persekutuan anak Tuhan bukan bersifat eksklusif, tetapi menjadi sarana untuk membangun kebersamaan dalam rangka pelayanan yang lebih mulia. Putri-putri Zelophehad mematuhi peraturan itu. Ketaatan putri-putri Zelophehad dalam melakukan petunjuk Tuhan adalah suatu teladan yang baik. Mereka melakukan hal itu karena mereka tahu apa artinya menaati Tuhan dan menghargai anugerahnya. Bagaimana dengan kisah perjalanan hidup kita? Apakah kisah yang menandainya? Ketaatan atau ketiadaan imankah? Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia di dalam mengerjakan panggilan Tuhan dan mengerjakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.